Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Ya, teleponnya dulu aja Iwan tuh teleponnya. Halo, assalamualaikum. Tekan Iwan. Tekan bintang. Oh, alah handphonenya kepencet. Kok tekan bintang. Oh, alah. Halo. Iya. Nyambung. Urung tak pencet sih. Urung tak pencet nyambung. Oh, iya. Iwan, kesini ya. Janji lo ya, kamu kalau kesini itu beneran. Kamu soalnya bohong malah kayak brik-brikan ini ngomong. Kamu sosok bohong. Jadi kesini aja tak tunggu. Bohong itu nggak ada yang diperbolehkan, ngeyel. Boleh. Nggak boleh bohong itu. Boleh. Nggak boleh bohong. Boleh. Siapa boleh ngomong? Saya. Ini aku biasa brik-brikan jadi nelpon gini tak ngenek. Saya ini udah tekan ini, tekanan batin. Wah. Nah, ini aku tuh kan sebagai sahabat ngingetin aja. Jadi kita tuh apa ya? Ojo kebiasaan lah nek ngomong itu ora sesuai fakta. Kadang bohongi. Tapi kok mesti selalu ngomong bohong itu juga boleh asal demi kebaikan. Nah, bohong itu boleh demi kebaikan. Minimalnya tuh demi kebaikan diri saya sendiri. Nah, ya ini jelas di sini kategori yang diperbolehkan enggak tadi enggak jelas nih. Ya saya minimal buat diri saya kan baik. Minimalnya sih. Ya enggak, pokoknya enggak, ya? Kita tanyakan Ustaz Sigit aja. Boleh saya bohong ini? Ya enggak tahu. Kita tanyakan Ustaz Sigit, bohong itu apakah memang ada bohong yang diperbolehkan atau enggak? Kalau boleh catatannya apa aja. Tapi gitu. Ustaz Sigit enggak pernah bohong kan? Ya saya nanti kita tanyain ya apa-apa. Tapi rasa ngono dari uraiannya nanti kita saya yakin jelas. Ustaz Sigit itu pasti enggak bohong. Nah ya jelas karena orang Islam yang baik kan nanti justru bisa dipegang kata-katanya. Jadi gimana pegang kata-katanya angel. Tanggal sekarang ke tempat Ustaz Sigit tanya tentang adakah bohong yang diperbolehkan atau boleh nggak bohong demi kebaikan gitu. Oke. Yo sana. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Halo pemirsa, kali ini kita sudah ketemu dengan Ustaz Sigit dan kita akan bahas tentang persoalan yang terjadi. Ah, gitu loh Pak Ustaz. Ini kan makan udah ada persoalan. Pak Ustadz belum ngomong tuh kita udah punya persoalan. Jadi sampai sini sebelum sampai sini saya sama Mas Tiawan ini berdebat, berdiskusi panjang lebar terkait dengan bohong. Saya ini kan mau berbohong demi kebaikan, tapi kata Mas Tiawan nggak boleh bohong. Iya, harus tanya Pak Ustadz. Ya sebisa mungkin menurutku nggak harus bohong gitu loh. Karena Iwan sulit dibedakan bohong itu kebaikan sama yang lain itu. Kayaknya kan sudah tahu. Ya kan sering dibohongi ya. Ini Ustadz, gimana ya hukumnya kalau kita tuh bohong tapi demi kebaikan? Ini pemirsa mungkin juga banyak yang pengen tahu atau istilah bohong itu ada nggak yang diperbolehkan? Ya. Atau pripun ini? Monggo Ustadz. Prinsip dasarnya bohong nggak boleh. Tuh. Ya, prinsip dasarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil mukadzibin," maka celakalah orang-orang yang berbohong. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara sifat yang menonjolnya itu adalah siddiq, jujur, amanah, bisa dipercaya. Ya. Sampai beliau pun pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, mungkin atau tidak orang mukmin, orang yang beriman itu membunuh?" Nabi jawab, "Ya mungkin saja." Terus ditanya lagi, "Mungkin tidak orang yang beriman itu berzina?" Nabi jawab, "Ya mungkin saja." Artinya dosa itu mungkin dilakukan bahkan oleh orang beriman. Terus ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkin tidak orang beriman itu bohong?" Nabi jawab, "Tidak mungkin." Jadi ini
sifat yang penting sekali, karena orang mukmin itu tidak mungkin bohong. Yang dimaksud Nabi sudah pasti adalah namanya mukmin, orang yang beriman itu sama antara ucapan lisan, keadaan hati, dan perilakunya. Bohong itu tatkala ada perbedaan antara apa yang ada di dalam hati dengan ucapan lisan atau apa yang dia tampakkan. Gitu. Maka disebut orang beriman itu kalau selaras semuanya. Gitu. Nah, sehingga prinsip dasarnya bohong itu nggak boleh. Tetapi ya ada keadaan-keadaan tertentu di mana kita sekilas melakukan kebohongan tapi tidak dinilai sebagai bohong. Atau katalah ya bohong tetapi tidak berdosa dalam kasus tertentu. Nah, kasus tertentu seperti apa itu? Satu, dalam peperangan. Orang kalau perang itu kan membuat strategi. Strategi itu siasat. Siasat itu tipu daya. Namanya jelas melakukan tipuan terhadap musuh. Nggak mungkin orang perang jujur itu kan. Nah, pasti bisa dikalahkan oleh musuh kalau jujur. Maka dia pasti melakukan kebohongan terhadap musuh. Nah, sehingga bohong dalam peperangan itu boleh. Yang kedua, kalau bohong itu ternyata dibutuhkan untuk mendamaikan orang yang tengah berselisih. Mas Iwan, Mas Setiawan mungkin sedang punya masalah, ya sudah diupayakan untuk damai itu nggak bisa. Akhirnya terpaksa harus dengan jalan bohong. Ya, ketika saya ketemu Mas Iwan, saya bilang, Mas Iwan, Mas Setiawan itu sebetulnya pengen baikan sama jenengan, tapi sepertinya merasa malu, gengsi, gitu. Padahal Mas Setiawan nggak pernah mau damai gitu. Saya bohong, ya, tapi bermaksud untuk mendamaikan. Terus saya ketemu Mas Setiawan, saya bilang, Mas Setiawan, Mas Iwan itu kemarin bilang katanya pengen baikan sama jenengan, mau mengungkapkan itu rasanya nggak enak pakai Padahal juga Mas Iwan nggak pernah ya ngomong seperti itu. Tetapi dengan informasi itu menjadikan kecenderungan untuk berdamai ada. Akhirnya mereka bertemu dan dengan asumsi masing-masing dia mau berdamai. Gitu. Nah, kemudian jadi baik hubungan itu. Nah, bohong semacam ini boleh. Ya, karena tidak ada yang dirugikan di situ. Ya, justru untuk memunculkan hal yang baik. Yang ketiga, bohong dalam kasus keluarga, rumah tangga, suami istri, walaupun tidak dimaksudkan untuk membohongi, tidak, tetapi untuk menjaga keharmonisan dalam arti jaga perasaan, jaga perasaan, bukan untuk menutupi sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi misalnya istri itu sedang belajar masak, kemudian minta pada suami untuk mencicipi, Mas sudah enak belum masakan saya? Ya dicicipi, kalau jujur banget mungkin loro hati, latihan terus tenanan gitu. Tapi ketika dikatakan sudah enak, cuman tinggal ditambah sedikit garam, ya misalnya gitu. Artinya sebetulnya juga belum enak, ya, tetapi tampak seperti berbohong, ya. Untuk menyenangkan hati istri atau sedikit berbohong untuk menyenangkan hati suami, yang demikian itu diperbolehkan. Mas Fanto teman saya tuh gitu. Jadi kalau istrinya tahunya Mas Fanto berbohong, kalau Mas Fanto padahal jujur, dia bilang ke istrinya, milikku di dunia ini hanyalah kamu satu-satunya seorang. Gitu. Istrinya tahunya Mas Fanto bohong, padahal Mas Fanto itu jujur, bener belas nggak punya apa-apa. Hanya istrinya. Oh lah, satu-satunya milikku yang paling berharga. Paling berharga lah ya. Karena dia nggak punya apa-apa. Ketawanya setelah nikah tuh bener ya Mas, beran dia popoliannya aku tenan. Oke, berarti itu ya Ustaz. Jadi ada beberapa catatan, tentunya itu bukan maksud memang untuk bohong, tapi ada beberapa pertimbangan yang lebih ke arah baikan. Iya, betul. Oke. Terima kasih sekali pemirsa, demikian tadi untuk pembicaraan kita atau pembahasan kita dengan Ustaz Sigit terkait apakah ada bohong yang tanda petik diperbolehkan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi disimak secara detail biar tidak salah mengartikan. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.